Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis pendanaan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Dengan saya sendiri, Fandi Nabila Maharani, NPM 1801010083. Dan ada Aninda Putri Pratiwi dengan NPM 1801010098. Dan ada Rina NPM 1801010106. Pendanaan utang. Utang atau liabilitas keuangan mengacu pada dana yang secara eksplisit dipinjam oleh suatu perusahaan dari beragam penyedia modal. Perusahaan dapat meminjam secara langsung dari para investor dengan menerbitkan efek seperti obligasi. Peminjaman yang demikian disebut utang publik. Utang dengan jangka waktu melebihi 1 tahun disebut utang jangka panjang. Namun bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun dari tanggal laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek dan disebut bagian lancar dari utang jangka panjang. Perusahaan juga meminjam uang dalam jangka pendek. Selain fleksibilitas, peminjaman jangka pendek juga menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang. Namun peminjaman jangka pendek lebih berisiko karena kebutuhan untuk pembayaran kembali dalam jangka waktu dekat. Yang kedua yaitu perlakuan akuntansi. Kita sekarang bahas fitur penting dari akuntansi utang jangka panjang. Pertama, utang jangka panjang selalu dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebesar nilai sekarang, bukan sebesar nilai nominal. Nilai sekarang ini disebut biaya perolehan yang diamortisasi atau amortized cost. Pengungkapan terkait utang. Perusahaan diharuskan untuk melaporkan penerima terkait utang jangka panjang dan jangka pendek pada catatan atas laporan keuangan. Selain menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan, catatan pengungkapan memberikan informasi berguna lainnya, termasuk informasi terkait dengan jatuh tempo utang masa depan yang sudah diantisipasi, perincian mengenai provisi kontraktual seperti jaminan dan perjanjian, saldo yang belum digunakan dalam fasilitas kredit, dan informasi terkait lainnya yang berhubungan dengan utang perusahaan. Selanjutnya ada analisis pendanaan utang. Di sini ada biaya perolehan yang diamortisasi versus nilai nominal. Utang umumnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Ini bisa berbeda dengan jumlah pada saat jatuh tempo atau nilai nominal. Nilai nominal tidak berbeda secara signifikan dari biaya perolehan yang diamortisasi selama tingkat kupon bunga dan suku bunga efektif adalah sama. Pada masa suku bunga rendah, perusahaan menerbitkan utang dengan tingkat kupon bunga mendekati suku bunga yang berlaku. Namun selama lingkungan suku bunga tinggi, perusahaan yang kekurangan utang dapat menerbitkan utang dengan pembayaran kupon yang lebih rendah secara substansial atau bahkan zero kupon. Dalam kasus seperti itu, biaya perolehan yang diamortisasi dengan nilai nominal bisa berbeda secara signifikan. Yang kedua ada akuntansi nilai wajar. Nilai wajar juga mencerminkan nilai sekarang atas utang. Namun nilai wajar berbeda dengan biaya perolehan yang diamortisasi karena nilai wajar mencerminkan suku bunga kini, tidak seperti biaya perolehan yang diamortisasi yang mencerminkan suku bunga pada saat diterbitkan. Para pendukung nilai wajar memuji superioritas konseptualnya dibandingkan ukuran lain, tetapi analis meragukan kesesuaiannya dengan akuntansi utang. Dalam kondisi normal, nilai wajar mengukur satu persatu terhadap utang. Jumlah ini berguna jika perusahaan berencana menghentikan utangnya dengan segera. Akan tetapi nilai wajar kurang berguna sebagai ukuran utang yang dipegang sampai jatuh tempo.
Selanjutnya yaitu mengakhiri utang masa depan. Penting bagi analis untuk memeriksa dengan sama daftar pembayaran utang masa depan. Pada awalnya ini membantu perkiraan arus kas. Pada tingkat yang lebih dalam, analis harus mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo, karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran akan berpotensi mengakibatkan kebangkrutan. Perusahaan biasanya cenderung mendanai kembali utang yang jatuh tempo dengan pinjaman baru. Namun analis tidak dapat mengasumsikan secara sederhana bahwa utang akan didanai kembali, terutama untuk perusahaan yang tidak sehat keuangannya. Perusahaan yang tidak mampu mendanai kembali sering akan melakukan negosiasi dengan bankir untuk memperpanjang jatuh tempo utang. Namun negosiasi tersebut akan melibatkan biaya yang signifikan, umumnya dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi atau pembayaran dengan berbagai penalti atau denda. Yang terakhir ada fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan. Semua fasilitas kredit yang tersedia dalam bentuk pendanaan modal kerja jangka pendek. Oleh karena itu, fasilitas kredit ini hanya dapat digunakan secara khusus untuk mendanai kebutuhan modal kerja Allianz One. Akibatnya, perusahaan lainnya dapat meminjam sampai tingkat aset lancarnya seperti persediaan dan piutang. Di samping itu, bisnis Allianz One bersifat musiman, sehingga mungkin bahwa persyaratan modal kerjanya dapat berkembang dengan signifikan selama musim puncak, sehingga sepenuhnya memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia. Analisis atas laporan kuartalan perusahaan akan mengonfirmasi dengan ini. Selanjutnya yaitu perlindungan. Yang pertama yaitu senioritas. Senioritas mengacu pada urutan pihak-pihak yang berbeda akan dibayar ketika bisnis perusahaan berakhir. Klaim senior akan dibayar sebelum klaim junior. Senioritas dari klaim tertentu ditentukan sebelumnya oleh hukum. Yang kedua yaitu efek. Efek atau jaminan mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Klaim yang beragun jaminan disebut dijamin. Ketika dibubarkannya perusahaan, para pemilik klaim khusus ini dapat menjual aset yang diidentifikasi untuk memenuhi klaimnya. Jenis aset khusus yang ditawarkan sebagai jaminan dituangkan dalam kontrak pinjaman. Selanjutnya yaitu ada perjanjian. Para pemberi pinjaman menetapkan perjanjian untuk mengamankan investasinya. Perjanjian ini bisa afirmatif atau negatif. Perjanjian afirmatif menentukan tindakan yang harus dilakukan manajemen untuk menjaga utang agar bereputasi baik. Perjanjian negatif membatasi perilaku manajemen yang mungkin bisa merugikan bagi pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut umumnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama, batasan yang menyebutkan kapan perusahaan melanggar perjanjian, dan yang kedua, penalti atas pembatasan yang timbul ketika perjanjian dilanggar. Pelanggaran perjanjian merupakan dasar dari kegagalan teknis yang memberikan hak hukum kepada pemberi pinjaman untuk menuntut pembayaran kembali atas utang mereka dengan negara. Yang terakhir ada menganalisis perlindungan. Penting dari seorang analis untuk mempelajari perlindungan yang tersedia untuk kreditor dan memahami implikasinya. Menganalisis perlindungan jelas penting untuk analisis kredit. Namun memahami implikasinya khususnya yang berkaitan dengan perjanjian juga menjadi penting untuk analisis ekuiditas. Yang pertama, utang senior kurang berisiko dibandingkan utang junior karena dibayar terlebih dahulu selama pembubaran perusahaan. Yang kedua ada utang yang dijamin kurang berisiko karena ada aset eksplisit atau jaminan yang dialihkan ke pemegang utang yang dijamin saat perusahaan dibubarkan. Yang ketiga ada secara paradoks utang yang dijamin umumnya memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan utang yang tidak dijamin, menunjukkan bahwa utang yang dijamin lebih berisiko. Yang keempat ada perjanjian cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan awal kepada pemberi pinjaman. Dan yang terakhir ada analis tidak hanya harus melacak pelanggaran perjanjian aktual, tetapi juga harus mengestimasi kelonggaran perjanjian atau margin of safety, yang merupakan ukuran seberapa dekat perusahaan akan melanggar perjanjiannya.
Selanjutnya ada sewa. Sewa merupakan bentuk pendanaan yang populer, khususnya dalam industri tertentu. Sewa merupakan suatu perjanjian kontraktual antara pemberi sewa atau pemilik dan penyewa atau pengguna. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pemberi sewa selama masa sewa. Demikian pula pemberi sewa memberlakukan sewa tersebut sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Jenis sewa ini disebut sewa pembiayaan. Jika diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, baik aset sewaan dan kewajiban sewa diakui pada laporan posisi keuangan. Semua jenis sewa lainnya dicatat sebagai sewa operasi. Yang kedua ada akuntansi sewa, sebuah ilustrasi. Bagian ini membandingkan dampak akuntansi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Secara khusus, dampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan list memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah perusahaan menyewa aset pada 1 Januari 2005 sampai perusahaan tidak memiliki aset ataupun liabilitas lainnya. Yang kedua, perkiraan umum ekonomik dari aset sewaan adalah 5 tahun dengan ekspektasi tanpa nilai sisa pada akhir tahun kelima. Perusahaan akan menyusutkan aset ini dengan garis lurus selama umur ekonomik. Dan yang ketiga ada sewa itu memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Dan yang terakhir ada suku bunga atas sewa adalah 8% per tahun. Yang selanjutnya ada pengungkapan sewa. Aturan akuntansi mensyaratkan perusahaan dengan sewa pembiayaan untuk melaporkan aset sewaan dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan. Terlebih lagi, semua perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa masa depan untuk sewa pembiayaan dan sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisis. Selanjutnya ada analisis sewa. Bagian ini melihat dampak sewa operasi dibandingkan dengan sewa pembiayaan untuk analisis laporan keuangan. Perbandingan ini memberikan pedoman khusus mengenai cara menyesuaikan laporan keuangan untuk sewa operasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan. Di dalam analisis sewa ada dampak sewa operasi. Dampak terhadap laporan keuangan diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sewa operasi melaporkan liabilitas menjadi lebih rendah dengan hanya melaporkan sewa dalam pembiayaan off balance sheet. Selain menyembunyikan liabilitas dari laporan posisi keuangan, hal ini juga secara positif berdampak terhadap rasio solvabilitas atau seperti utang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Yang kedua, sewa operasi melaporkan aset menjadi lebih rendah. Hal ini dapat menaikkan imbal hasil atas investasi maupun rasio perputaran aset. Yang ketiga, ada sewa operasi menunda pengakuan beban dibandingkan dengan sewa pembiayaan. Hal ini berarti sewa operasi melaporkan laba menjadi lebih tinggi pada awal masa sewa, tetapi melaporkan laba menjadi lebih rendah pada akhir masa pajak. Yang keempat, ada sewa operasi melaporkan liabilitas jangka pendek menjadi lebih rendah, dengan hanya melaporkan bagian lancar dari pembayaran pokok pada laporan di luar laporan posisi keuangan. Hal ini menaikkan rasio lancar dan ukuran likuiditas lainnya. Yang terakhir ada sewa operasi memasukkan bunga dengan beban sewa atau beban operasi. Akibatnya sewa operasi melaporkan laba operasi dan beban bunga menjadi lebih rendah. Hal ini menaikkan rasio cakupan bunga seperti rasio kelipatan bunga. Untuk selanjutnya ada penyajian kembali laporan keuangan untuk reklasifikasi sewa. Hal ini menunjukkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang disajikan kembali untuk batch by sebelum dan sudah reklasifikasi sewa operasi dengan menggunakan hasil. Reklasifikasi sewa operasi memiliki dampak terbatas terhadap laporan laba rugi batch by dengan menggunakan perhitungan untuk penyusutan dan beban bunga untuk tahun tersebut. Yang selanjutnya ada kontingensi dan komitmen.
Kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan disebut liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi dapat timbul dari proses hukum, ancaman pengambil alihan penagihan piutang, klaim yang ditimbulkan dari garansi dan catat produk, jaminan kinerja, ketetapan pajak, risiko diri tertanggung, dan kerugian aset akibat bencana. Kerugian kontingensi harus memenuhi dua kondisi sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Pertama, harus ada kemungkinan besar bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau liabilitas yang timbul. Secara implisit, kondisi ini ada kemungkinan besar suatu peristiwa di masa depan yang akan menegaskan kerugian tersebut. Kondisi kedua adalah jumlah kerugian harus diestimasi dengan andal. Contoh yang biasa memenuhi kedua kondisi ini adalah kerugian piutang tak tertagih dan kewajiban terkait garansi produk. Untuk kedua kasus ini, baik liabilitas maupun kerugian yang diestimasi harus dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan untuk kontingensi, yaitu yang pertama deskripsi mengenai kontingensi dan tingkat risiko, 2 jumlah potensi kontingensi, 3 pembebanan terhadap laba. Selanjutnya, komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan karena kinerja masa depan berdasarkan kontrak, perjanjian sewa. Berbagai kasus merupakan bentuk dari komitmen. Komitmen tidak diakui dalam perusahaan dan dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak eksekutor pesanan pembelian bukan merupakan transaksi penyelesaian. Pembiayaan di luar laporan posisi keuangan mengacu pada tidak tercatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Adapun entitas tujuan khusus yang sekarang menjadi buruk citranya karena bangkrutnya Enron telah menjadi mekanisme pembiayaan yang sah selama beberapa dekade dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan perusahaan. Adapun ekuitas pemegang saham, ekuitas ini mengacu pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset neto perusahaan. Pelaporan modal saham, yaitu mencakup penjelasan atas perusahaan, jumlah modal saham. Klasifikasi modal saham. Modal saham merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai imbal hasil atas aset dan layanan yang berpengaruh terhadap modal saham. Yang pertama, saldo laba, yaitu modal yang diperoleh dari perusahaan. Adapun dividen tunai dan dividen saham, yaitu distribusi kas kepada pemegang saham. Spin-off dan split-off. Distribusi saham yaitu distribusi saham entitas anak kepada pemegang saham sebagai dividen dan pertukaran saham. Akumulasi penghasilan komprehensif lain, itu nilai yang tercatat sebagai aset dan liabilitas terhitung keuntungan atau kerugian yang belum diidentifikasi. Adapun lainnya yaitu utang konversi, saham preferen yang dapat ditembus, dan hak minoritas.
Saya Rina Ristiana, NPM 18010106, akan menjelaskan presentasi dari Aninda. Selanjutnya yaitu imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu imbalan purna karya atau manfaat pensiun, di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja setelah masa kerja. Dan yang kedua yaitu imbalan pasca kerja lain, di mana pemberi kerja memberikan imbalan lain setelah pasca kerja, terutama kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis imbalan ini memiliki tantangan serupa secara konseptual untuk akuntansi dan analisis. Selanjutnya yaitu sifat kewajiban imbalan pasca kerja. Program imbalan pasca kerja merupakan perjanjian oleh pemberi kerja untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada pekerja dan mencangkup 3 entitas. Pemberi kerja, orang yang berkontribusi pada program itu, pekerja, orang yang memperoleh imbalan, dan dana pensiun. Dana imbalan pemberi adalah dana yang bergantung pada pemberi kerja dan diselenggarakan oleh wali amanah. Program imbalan pasca kerja secara tepat menentukan manfaat, hak, dan tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja. Program imbalan pasca kerja dapat dibagi ke dalam 2 kategori dasar. Yang pertama yaitu imbalan pasti, menentukan jumlah imbalan pasca kerja yang ditunjukkan pemberi kerja untuk diberikan kepada para pensiunan. Dalam program imbalan pasti, pemberi kerja menanggung resiko kinerja dan dana imbalan pasca kerja. Yang kedua yaitu ada program iuran pasti, menentukan jumlah iuran pasca kerja yang ditetapkan pemberi kerja untuk program imbalan pasca kerja. Dalam program ini, jumlah aktual dari imbalan pasca kerja yang diterima pada pensiunan tergantung pada kinerja dana imbalan pasca kerja. Yang kedua yaitu ekonomi akuntansi dana pensiun. Tantangan akuntansi untuk program imbalan pasti adalah bahwa estimasi akuntansi atas liabilitas dan beban harus dibuat untuk pembayaran kas yang mungkin terjadi beberapa tahun di masa depan. Secara singkat akan dibahas isu-isu ekonomi mendasarinya yang mempengaruhi akuntansi dana pensiun. Dalam kenyataannya, program pensiun lebih kompleks daripada apa yang digambarkan dalam contoh sebelumnya. Misal, imbalan pensiun terutang kepada pekerja dalam program imbalan pasti umumnya proporsional dengan masa kerja yang pekerja berikan kepada pemberi kerja. Oleh karena hal ini, kewajiban pemberi kerja meningkat setiap tahun seiring dengan adanya tambahan masa kerja, sehingga menimbulkan komponen lain pada biaya pensiun yang disebut biaya jasa. Biaya jasa merupakan komponen paling penting dari biaya pensiun karena biaya pensiun terjadi hanya melalui jasa pekerja. Jika tidak ada jasa pekerja, tidak ada kewajiban pembayaran pensiun. Selanjutnya persyaratan akuntansi dana pensiun. Aturan akuntansi terbaru untuk imbalan pasca kerja sangat mirip dengan pensiun maupun OPEB. Oleh karena itu, fokus pembahasannya hanya pada akuntansi dana pensiun. Salah satu fokus utama dari akuntansi dana pensiun adalah mendapatkan ukuran tetap dari beban pensiun. Dengan demikian, beban pensiun yang termasuk dalam laba neto tidak termasuk komponen volatilitas dari biaya pensiun.
seperti keuntungan atau kerugian aktuarial, biaya jasa, lalu modal hasil aset program aktual. Dari laba neto dengan cara menunda pengukurannya melalui proses penungguhan dan amortisasi. Namun demikian, laporan posisi keuangan melaporkan posisi ekonomi nyata dari program pensiun, yaitu status pendanaan. Untuk menyelarasakan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi, jumlah yang ditangguhkan dimasukkan ke penghasilan komprehensif lain dalam periode yang bersangkutan dan terakumulasi sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu ada status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Status pendanaan merupakan perbedaan antara nilai pasar kini aset program pensiun dan kewajiban pensiun. Definisi kewajiban pensiun yang digunakan adalah kewajiban imbalan yang diproyeksikan. Di sini ada dua perincian yang perlu dicatat terkait status yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu ada aset dan kewajiban pensiun dinetokan satu sama lain dan tidak dilaporkan secara terpisah sebagai aset dan liabilitas yang berkaitan. Yang kedua yaitu perusahaan tidak melaporkan status pendanaan program pensiun sebagai pos terpisah pada laporan posisi keuangan. Sebaliknya, program pendanaan melekat pada berbagai aset dan liabilitas. Selanjutnya yaitu biaya pensiun yang diakui. Merupakan versi merata biaya pensiun ekonomi aktual pada periode yang bersangkutan. Proses perataan ini menunggukan pos yang satu kali berubah, seperti keuntungan atau kerugian aktual dan biaya jasa masa lalu. Yang selanjutnya yaitu ada artikulasi dampak laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Oleh karena semua perubahan pada status pendanaan yang diakui pada laporan posisi keuangan tidak dimasukkan dalam biaya pensiun yang diakui. Dampak laporan posisi keuangan dan laba rugi dari pensiun tidak akan berartikulasi. Untuk mengartikulasi kedua dampak ini, penungguhan neto selama periode bersangkutan, yaitu jumlah yang ditangguhkan dikurangi jumlah yang diamortasikan, dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain selama periode bersangkutan. Sementara penangguhan neto kumulatif dimasukkan dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain yang merupakan komponen ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu, proses perataan yang diadopsi oleh akuntansi dana pensiun kini memungkinkan komponen beban pensiun untuk secara langsung beralih ke ekuitas pemegang saham tanpa mengurangi laba neto pada periode tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada imbalan pasca kerja lain. Merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiun dan tanggungan yang ditunjukkan. Komponen utama adalah imbalan kerja adalah imbalan kesehatan. Secara khusus, bagaimana dengan pensiun? Yang pertama yaitu ada biaya OPEB dilalui pada saat terjadi, bukan pada saat benar-benar dibayarkan. Aset yang kedua yaitu aset program OPEB menyalin hapus terhadap kewajiban OPEB. Yang ketiga yaitu biaya imbalan pasca kerja lain produk neto. Yang keempat yaitu jumlah laba dan laba rugi laporan posisi keuangan yang
rekonsiliasi dengan memasukkan penangguhan neto selama satu periode dalam penghasilan komprehensif lain. Yang selanjutnya yaitu ada pelaporan imbalan pasca kerja. Aturan terbaru menetapkan pengungkapan yang ekstensif dalam catatan kaki, termasuk perincian mengenai ekonomi dan jumlah yang dilaporkan terkait dengan status pendanaan dan biaya imbalan pasca kerja, perincian mengenai asumsi aktuarial dan informasi relevannya. Catatan terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu penjelasan atas posisi yang dilaporkan dalam posisi keuangan. Yang kedua yaitu perincian biaya imbalan dan periodik neto. Yang ketiga yaitu informasi mengenai asumsi aktuarial dan lainnya. Yang keempat yaitu informasi mengenai alokasi aset dan kebijakan pendanaan. Yang kelima yaitu iuran masa depan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis imbalan pasca kerja. Yang pertama yaitu merekonsiliasi angka ekonomi dan yang dilaporkan. Menyajikan rekonsiliasi antara biaya imbalan ekonomi dan biaya imbalan yang dilaporkan secara terpisah untuk pensiun, OPEB, dan secara total. Agar lebih singkat, maka hanya dibatasi dengan jumlah total. Pengunduhan neto setiap tahun dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain untuk tahun bersangkutan dan mengakumulasi sebagai bagian akumulasi penghasilan komprehensif lain. Yang kedua yaitu membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan. Maksudnya yaitu status pendanaan merupakan ukuran yang tepat atas aset neto program imbalan pasca kerja. Oleh karena itu, status pendanaan dilaporkan pada laporan posisi keuangan seolah-olah tidak ada penyesuaian yang dibutuhkan. Ingat bahwa suatu pendanaan ditentukan dengan menggunakan kewajiban imbalan yang diproyeksikan, yang ditentukan dengan menggunakan upah kerja yang diharapkan pada saat masa pensiun. Namun demikian, pemberi kerja secara hukum bertanggung jawab atas nilai sekarang pembayaran imbalan masa depan yang didasarkan pada upah kini. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi asumsi aktuarial dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Menarik untuk berpikir mengenai posisi neto dari program imbalan perusahaan sebagai estimasi yang andal atas fundamental ekonomi yang mendasarinya. Kenyataannya tidak demikian. Meskipun nilai aset program didasarkan pada angka yang diverifikasi, kewajiban imbalan diestimasi dengan menggunakan angka asumsi aktuarial seperti tingkat diskonto. Selain itu, biaya yang dilaporkan juga sensitif terhadap nilai asumsi aktuarial seperti imbalan hasil aset program yang diharapkan. Oleh karena sensitif ini, para manajer bisa memanipulasi asumsi ini melakukan window dressing laporan keuangan. Dengan demikian, tugas penting dalam analisis imbalan pasca kerja adalah mengevaluasi kewajaran asumsi aktuarial yang digunakan oleh pemberi kerja. Tugas ini termasuk memeriksa dampak perubahan asumsi tabel yang mengidentifikasikan dampak perubahan tingkat diskonto yang dilaporkan. Yang selanjutnya yaitu ada memeriksa exposure risiko pensiun. Program pensiun dapat mengekspos perusahaan pada risiko yang signifikan. Risiko ini timbul sampai sejauh mana aset program
memiliki profit resiko yang berbeda dengan kewajiban pensiun, terutama pada saat terjadi perubahan nilai pasar dari aset program tidak berkolerasi dengan perubahan nilai kewajiban pensiun. Exposure resiko pensiun menjadi masalah penting selama awal tahun 2000-an dalam apa yang disebut krisis pensiun. Selama periode ini, suku bunga menurun tajam, program menurun selama periode yang dibandingkan karena memburuknya pasar saham. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat pendanaan pensiun. Banyak program perusahaan menjadi sangat unfunded yang menyebabkan beberapa perusahaan gagal menaikkan janji pensiunannya dan bahkan mengajukan proteksi kebangkrutan. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan implikasi arus kas dari program imbalan kerja. Implikasi arus kas atas imbalan pasca kerja langsung dirasakan, artinya arus kas keluar sama dengan iuran dibuat untuk program perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada ekonomi akuntansi pensiun. Yang pertama yaitu ada kewajiban pensiun, yaitu ada dua yaitu kewajiban imbalan yang diakumulasikan merupakan nilai sekarang aktuarial dari imbalan pensiun masa depan yang terutang kepada pekerja pada masa pensiun berdasarkan kompensasi kini dan aset masa kerja. Yang kedua yaitu kewajiban imbalan yang diproyeksikan, merupakan estimasi aktuarial dari imbalan pensiun masa depan yang terutang kepada pekerja saat pensiun berdasarkan kompensasi masa depan yang diharapkan dan saat masa kerja. Selanjutnya yaitu ada aset pensiun dan status pendanaan. Implikasi program pensiun didanai lebih antara lain yaitu perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi iuran pada dana pensiun sampai saat pensiun sama atau di bawah PBO. Yang kedua yaitu perusahaan dapat menarik kelebihan aset. Jumlah yang ditarik akan dikenai pajak penghasilan. Oleh karena perusahaan sering menggunakan pendanaan pensiun sebagai perlindungan pajak, maka pengembalian cukai pajak sering diterapkan. Yang ketiga yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun merupakan biaya neto yang timbul dari perubahan posisi ekonomi neto. Biaya pensiun ekonomi meliputi komponen berulang dan tidak berulang. Setiap imbalan aset program pensiun digunakan saling menghapus biaya tersebut agar menghitung biaya pensiun ekonomi neto. Biaya pensiun berulang terdiri dari dua komponen yaitu biaya jasa, merupakan nilai sekarang aktuarial imbalan pensiun yang dibuat oleh pekerja berdasarkan formula imbalan pensiun. Yang kedua yaitu ada biaya bunga, merupakan kenaikan kewajiban imbalan terproyeksi yang timbul pada saat pembayaran pensiun suatu periode yang mendekati akan dibayar. Terus yang kebalikannya yaitu biaya pensiun tidak berulang, yaitu timbul dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuarial atau aturan program terdiri dari dua komponen, yaitu keuntungan atau kerugian aktuarial. Merupakan perubahan PBO yang terjadi saat satu atau lebih asumsi aktuarial direvisi dalam mengestimasi PBO. Yang kedua yaitu biaya jasa, lalu perubahan antara program pensiun terhadap PBO.
Yang selanjutnya yaitu ada artikulasi biaya pensiun dan status pendanaan. Artikulasi timbul dari keterkaitan antara status posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang melekat pada akuntansi akrual. Pemahaman artikulasi ini meningkat analisis akuntansi pensiun. Selanjutnya yaitu ada persyaratan akuntansi pensiun. Biaya pensiun yang diakui hasil aset program aktual yang digantikan dengan imbalan hasil aset program yang diharapkan. Pembahasan setiap penangguhan mendetail imbalan hasil aset program yang diharapkan. Meskipun pasar modal memiliki volatilitas dalam jangka pendek, imbalan hasil jangka panjang lebih dapat diprediksi. Yang kedua yaitu penangguhan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial timbul dari perubahan asumsi aktuarial. Yang ketiga yaitu amortisasi keuntungan dan kerugian neto. Pertama yaitu penangguhan keuntungan dan kerugian aktuarial dan perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil aktuarial yang dinetokan bersama sebagai keuntungan kerugian neto. Selanjutnya jumlah yang tambahkan ke saldo yang belum diamortasikan dibawa ke depan. Yang selanjutnya yaitu ada status yang diakui pada laporan posisi keuangan, yaitu ada 2 masalah yang dibahas. Yang pertama ada perusahaan tidak melaporkan liabilitas pensiun sebagai pos yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Misalnya, Colgate mendistribusikan liabilitas pensiunnya di antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dan aset tidak lancar. Yang kedua yaitu karena jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi mencangkup penangguhan, jumlah itu tidak akan berartikulasi dengan status pendanaan yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya yaitu ada gambaran akuntansi OPEB. Yang pertama yaitu status yang diakui pada laporan posisi keuangan. Titik awal dalam penentuan kewajiban OPEB yaitu mengestimasi kewajiban imbalan pasca kerja yang diharapkan, merupakan nilai sekarang dari pembayaran OPEB masa depan terkait dengan pekerja. Yang kedua yaitu ada biaya OPEB yang diakui, mencangkup komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ada biaya jasa, nilai sekarang aktuarial dari imbalan yang diperoleh pekerja selama periode tersebut. Yang kedua yaitu ada biaya bunga, yaitu pertumbuhan yang diperhitungkan dalam APBO selama satu periode dengan menggunakan tingkat diskonto yang diasumsikan. Yang ketiga yaitu ada imbalan hasil aset program yang diharapkan. Hal ini sama dengan pembukuan nilai pasar wajar dari aset program PEBO dikalikan dengan tingkat imbalan hasil jangka panjang yang diharapkan atas aset tersebut. Yang keempat yaitu ada amortisasi keuntungan atau kerugian neto. Yang kelima yaitu ada amortisasi biaya jasa lalu. Yang ketiga yaitu ada artikulasi laporan posisi keuangan dan laba neto. Biaya imbalan pasca kerja neto dengan metode perataan tidak akan berartikulasi dengan perubahan berbagai status pendanaan. Dalam laporan posisi keuangan, sebagaimana kasus pensiun, penangguhan neto selama tahun dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain untuk tahun tersebut dan penangguhan neto
kumulatif dimasukkan dalam artikulasi penghasilan kumulatif lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.